Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami saat ini sedang berada di Polsekta Kota Pinang yang berada di bawah pimpinan Polres Labuan Batu, seperti itu. Nah, dalam hal ini kami dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia menyampaikan ribuan terima kasih dan apresiasi kepada Kanit Babin Kaptipmas dan seluruh tim dari Polsekta Kota Pinang yang berada di bawah pimpinan Polres Labuan Batu, di mana menurut hemat kami sebagai praktisi hukum, sebagai advokat dalam perkara ini, kami mendampingi terlapor, yaitu dalam sebuah laporan polisi yang tidak kami sebutkan apa perkaranya, namun perkara ini dapat dilaksanakan problem solving seperti itu, penyelesaian sebagaimana Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 yang pada saat itu ditandatangani oleh Bapak Tito Karnavian. Nah, apa yang dilaksanakan dan digelar hari ini, keberhasilan hari ini mengacu kepada Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tersebut. Dan untuk itu kami juga menghimbau dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, kami juga menghimbau kiranya apa penyelesaian atau apa yang dilaksanakan oleh Polsekta Kota Pinang pada hari ini juga kiranya dilaksanakan oleh polsek-polsek yang lain di seluruh Polri ya, di bawah jajaran Kepolisian Republik Indonesia, seperti itu. Karena memang pada saat ini sebagaimana kita ketahui bersama, kapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan sudah over seperti itu ya, over kapasitas. Dan begitu juga jadwal di persidangan. Saya juga sudah bersidang di mana-mana, itu terlihat seperti kewalahan Bapak Kejaksaan maupun pengadilan dan kawan-kawan dari advokat juga antri dalam bersidang. Bahkan itu sampai menembus lewat jam 6 sore baru atau pukul 18 sore baru selesai sidang. Artinya apa? Ketika Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka ini sangat mendukung dengan penegakan hukum kita di Republik Indonesia dengan situasi yang ada saat ini. Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih ya Bu Kanit, terima kasih Bapak Babin. Ya, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Labuan Batu, Bapak Kapolda Sumatera Utara, dan Bapak Kapolri. Seperti itu, demikian. Ya, oke. Ya, dulu. Semangat. Pak, kami sekarang permisi ya, Pak. Halo, Bang Alomoan. Di sini kita sedikit mau tukar pikiran. Perkara apa saja yang bisa diselesaikan, Bang? Abang sebagai advokat, perdamaian tanpa ke pengadilan, Bang. Oke, terima kasih Bang Saiful. Pertanyaannya, perkara apa saja yang bisa diselesaikan di kepolisian ya, di tingkat kepolisian tanpa melalui proses pengadilan seperti itu ya. Jadi berdasarkan Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, ini adalah merupakan peraturan baru pengganti Perkap lama nomor 14 tahun 2012. Dalam aturan ini tindak pidana dapat diselesaikan tanpa harus sampai proses persidangan. Bisa dilakukan penyelesaian dengan cara restoratif keadilan atau biasa disebut restoratif justice. Hal tersebut berarti penyelesaian perkara tindak pidana bisa dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diuraikan agar setiap aparat penegak hukum, korban maupun pelaku kejahatan mengupayakan damai terlebih dulu dalam menyelesaikan suatu masalah hukum pidana. Artinya, hukum harus adil dan tidak memihak, dengan kata lain seimbang kepada siapapun yang berbuat salah. Saat ini dinilai polisi sering terjadi kasus terhadap orang-orang tertindas, namun upaya keadilan restoratif tidak ditempuh. Pemandangan inilah yang membuat paradigma negatif masyarakat terhadap hukum. Alangkah baiknya
apabila kasus yang mengarah pada tindak pidana ringan maupun sejenis bisa terlebih dahulu diarahkan untuk menempuh jalan berdamai melalui proses keadilan restoratif. Jadi, tidak serta-merta melalui penghukuman, siksaan, kurungan, dan sebagainya. Namun, ada sejumlah syarat material dan formil. Salah satunya adalah tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya. Kemudian saat proses penyidikan sebuah kasus telah berjalan dan akhirnya pihak pelaku serta pihak korban bersepakat untuk mencari solusi di luar pengadilan, maka dalam hal ini penyidik dapat menggunakan restoratif justice dalam penyelesaiannya. Para pihak terkait biasanya akan menarik keterangan yang telah diberikan. Dengan dasar kurangnya bukti akan diterbitkan surat penghentian penyidikan perkara atau biasa kita dengar istilah SP3 ya. Kemudian mengarah kepada pertanyaan tadi, perkara apa saja ya? Nah, berdasarkan bunyi pasal 12 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut. Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat, yaitu syarat material meliputi yang pertama tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat. Kemudian yang kedua tidak berdampak konflik sosial. Kemudian adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum. Kemudian keempat, prinsip pembatas. Pada pelaku tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, pelaku bukan residivis, artinya tidak pengulangan tindak pidana ya. Pelaku sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sama kemudian mengulang lagi. Nah, dalam hal itu tentu tidak dapat dilakukan restoratif justice karena merupakan pelaku residivis ya. Kemudian pada tindak pidana dalam proses penyidikan sebelum surat perintah dimulainya penyidikan, ya, sebelum SPDP dikirim ke jaksa penuntut umum. Kemudian syarat formil yaitu yang pertama surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, yaitu antara pelapor dan terlapor. Kemudian surat pernyataan perdamaian atau akte dading ya. Akte dading dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara, yaitu pelapor dan atau keluarga pelapor, kemudian terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat. Ya, kira-kira seperti itu perkara-perkara yang dapat dilakukan keadilan restoratif yang bisa berdamai dan selesai di tingkat kepolisian, yaitu tadi sebagaimana kita sebutkan sebelumnya ya. Ya, terima kasih ya.